Administrasi Jakarta Selatan tahun 2021. Demikian laporan ini saya sampaikan. Atas perkenan Bapak, saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti. Selanjutnya, arahan P2 KPTK 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan sekaligus menutup acara ini secara resmi dan yang akan diwakili oleh Kasubag Tata Usaha kepada Bapak Asrianto, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sama kita hormati narasumber dari Komsus, Bu Widya. Ya, sama-sama. Selama saya, alhamdulillah beliau hingga saat ini sampai hari ini bersama tim memiliki komitmen yang luar biasa tinggi untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi baik pendidik maupun tenaga pendidikan. Yang saya hormati para satla, yang saya hormati rekan-rekan P2 KPTK 2 Jakarta Selatan, sebelumnya yang kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah dasar sejumlah 66 orang, para kepala SMP sejumlah 33 orang, para kepala SMA sejumlah 33 orang, dan para kepala SMK sejumlah 23 orang. Berbahagia sekali pada hari ini Bapak Ibu, kita berjumpa walaupun lewat Zoom karena memang pada masa pandemi kita bisa melakukan seluruh kegiatan ini melalui jalur online. Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sedianya yang akan menutup kegiatan hari ini adalah Bapak Kepala P2 KPTK Jakarta Selatan. Namun pada saat yang bersamaan beliau harus hadir dalam rapat pimpinan bersama Ibu Kepala Dinas berkaitan dengan ada forum FGD untuk pengembangan rubrik peningkatan kompetensi bagi pendidik di DKI Jakarta. Sehingga beliau mengamanatkan kepada saya untuk menutup kegiatan ini. Bapak Ibu, yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya berbahagia sekali akhirnya saya kembali ke komunitas pendidik. Sebelumnya saya berkiprah di P4OP mengurus kartu Jakarta Pintar. Sebelumnya lagi saya di P2 KPTK Pusat. Sekarang saya kembali ke komunitas pelatihan, kembali lagi ke komunitas pendidikan, bertemu dengan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya memulai karir sebagai seorang guru di Jakarta Selatan, di SMA Negeri 70 Jakarta. Jadi saya tahu betul bagaimana situasi, keadaan, dan semangat Bapak Ibu di Jakarta Selatan dalam mengembangkan kompetensi pendidik dan memberikan layanan kepada para peserta didik. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya ingin share beberapa hal, mungkin sambutan saya dalam penutupan ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin host, saya mau share screen sedikit. Saya tergelitik dengan beberapa pengetahuan, beberapa sumber yang saya baca, mudah-mudahan ini bisa kita share. Bapak Ibu sekalian, saya mau share, mungkin ini sudah disampaikan oleh Bu Widya narasumber kita. Ini mengenai growth mindset dan mindset Bapak Ibu. Saya akan menyampaikannya secara Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang ketika memulai sebuah metode baru itu sulit untuk dilakukan. Bahkan banyak yang menolak. Bapak Ibu, para leader di sekolah, sangat yakin saya sekali hal-hal yang Bapak Ibu ingin lakukan, tapi tidak semuanya disambut baik oleh sekolah. Baik itu guru-guru yang mungkin usianya lebih senior dari Bapak Ibu sekalian, atau bahkan guru-guru yang usianya di bawah daripada Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka tidak mau atau tidak menyambut sebuah inspirasi positif, sebuah ajakan positif yang Bapak Ibu berikan di sekolah Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah mindset yang memang terjadi di lingkungan sekolah. Juga di semua lingkungan.
Kita mengetahui bahwa setiap orang baik maupun muda pasti ada dua jenis mindset yang berkembang dalam dirinya. Ada mereka pribadi-pribadi yang memiliki fixed mindset. Atas pada usia yang lebih tua barangkali dia fixed mindset, belum tentu, karena bisa jadi banyak guru-guru muda juga yang masih fixed mindset, artinya tidak mau mengembangkan diri mereka. Bapak Ibu, beberapa warga sekolah yang memiliki fixed mindset, dia memandang dunia berbeda dengan orang yang memiliki growth mindset. Mental yang berkelimpahan, yang mau berkembang, berbeda dengan hanya fixed mindset. Yang pertama, Bapak Ibu, orang-orang yang punya growth mindset, dia memandang kegagalan adalah sebuah opportunity to grow, sebuah kesempatan untuk dia tidak menganggap kegagalan adalah sebuah akhir dari segalanya. Beda dengan orang-orang yang fixed mindset, dia mengatakan failure is the limit of my abilities. Ini adalah batas maksimal kemampuan saya. Pasti dalam setiap diskusi rapat-rapat di sekolah, Bapak Ibu akan menemui warga sekolah yang mengatakan sekolah kita memang sudah begini, Pak. Murid-murid kita tuh cuma sampai sini, nggak akan bisa dikembangkan lagi. Bisa lagi dibawa berlari dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang hanya mengembangkan fixed mindset atau mindset yang tetap tidak mau berkembang, tidak mau terus berusaha. Orang-orang yang growth mindset, insya Allah Bapak Ibu sekalian yang ada dalam pelatihan ini adalah orang-orang yang growth mindset, karena Bapak Ibu mendapatkan pengalaman, mendapatkan inspirasi dari Bu Widya, dan beliau memiliki banyak resource yang dapat kita serap sebaik-baiknya. Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki growth mindset melihat bahwa I can learn to do anything I want. Saya bisa belajar dari apapun, dimanapun Ibu ditempatkan, manapun, baik di tengah maupun di sekolah-sekolah yang anak-anaknya terbelakang, Bapak Ibu tidak pernah mengeluh. Karena buat Bapak Ibu itu adalah I can learn to do that I want. Ini ada tempat buat Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan, untuk belajar. Itulah kenapa kita tahu bahwa ada buku semua guru, semua murid. Sebenarnya kita pun belajar dari murid, murid pun belajar dari kita. Orang punya growth mindset, yang punya growth mindset di sekolah selalu mengembangkan sekolah menjadi hal-hal yang, dan setiap tanda pasti dayanya, kemudian adanya, lingkungannya. Untuk orang-orang yang memiliki growth mindset, dia akan mengatakan, challenge help me to grow. Semua yang terjadi, keadaan yang dia tantangan dia untuk buat dia. Kayaknya guru-guruku belum ada karena Bukariat bahwa kesempatan saya untuk berkembang tidak ada lagi berubah. Saya sudah dalam kemampuan saya yang paling maksimal. Nah, inilah yang perlu kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Untuk kita berada di sekolah, pasti dan sangat pasti setiap perubahan yang akan Bapak Ibu dapatkan, apalagi selepas dari pelatihan ini, Bapak Ibu akan menerapkan semua yang disampaikan oleh Bu Widya dan tim. Dan saya yakin, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Widya tadi, bahwa Bapak Ibu, penutupan ini adalah bukan akhir, justru awal. Bapak Ibu akan datang ke sekolah, Bapak Ibu akan membawa ide-ide baru, ide-ide segar, apa yang Bapak Ibu harus kembang di sekolah. Dan ini adalah menjadi awal dari Bapak Ibu untuk mengembangkan itu semua. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengembangkan semua ide-ide yang ada dalam Bapak Ibu, pasti kita mendapatkan tantangan berupa kritikan dari warga sekolah. Ingat, orang-orang yang fixed mindset, ketika mendapatkan kritikan, dia akan mengatakan bahwa kritikan itu, feedback and criticisms are personal. Dia mudah sekali merasa terombang-ambingnya ketika dia dikritik oleh warga sekolah. Ketika dia dikritik oleh rekan-rekan guru-guru sekolah yang lebih senior ataupun yang lebih junior dan seterusnya. Dia akan terganggu mentalnya, dia akan terganggu semangatnya oleh kritikan. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki growth set. Dia akan mendapatkan apa yang disebut sebagai kritikan itu sebagai feedback is constructive. Apa yang diberikan oleh warga sekolah, baik itu pendapat negatif maupun positif, itu adalah konstruk, membangun sebuah tantangan. Kalau komentarnya negatif, maka itu adalah sebuah tantangan untuk membuktikan
apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu bawa, inspirasi ke depan yang lebih maju oleh Bapak Ibu, ini menjadi kenyataan. Dan inilah yang akan membangun sekolah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah, ada satu buku bagus sekali, dan Bapak Ibu saya yakin sering mendengar buku ini, School That Learns. Sekolah yang selalu belajar. Jadi warga sekolah itu adalah warga yang selalu belajar, bukan hanya murid-muridnya yang belajar, tapi warga sekolahnya juga belajar. Ada 3 hal penting yang ingin saya catat dalam buku yang saya baca, A Fifth Discipline dari ini, tentang School That Learn. Yang pertama Bapak Ibu, change start small and grow organically. Bahwa perubahan itu mulainya dari hal yang kecil Bapak Ibu. Kalau Ibu baca buku Atomic Habits, itu menggambarkan bahwa perubahan-perubahan kecil itu bisa membawa perubahan yang jauh lebih besar sekali. Ya, perubahan-perubahan sekolah mulai dari Bapak Ibu bertanya kepada para guru hal apa yang ingin kita kembangkan dari sekolah kita, hal apa lagi yang ingin kita kembangkan dari kita, dan seterusnya ini akan membuat perubahan yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sustain learning requires personal commitment. Nah ini yang penting, bahwa untuk pengembangan pembelajaran yang berkelanjutan itu membutuhkan komitmen yang sangat luar biasa. Siapa yang pertama kali harus membangun komitmen itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah leader di sekolah itu. Dan siapakah leader di sekolah itu? Sudah pasti. Kepala sekolah adalah leader dari sekolah tersebut yang akan membawa lokomotif perubahan yang ada. Atur bit bagaimana sekolah itu maju atau tidak adalah kepala sekolah. Bapak Ibu mohon tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang bersifat teknis. Disposisikan hal-hal yang bersifat teknis, manajerial, kepada para wakil dan kepada para koordinator. Bapak Ibu membangun visi lebih maju, membangun sekolah yang lebih maju. Pelatihan hari ini kan kompeten pengembangan evaluasi berbasis HOTS, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi lokomotif perubahan di sekolah. Ajak semua warga sekolah untuk maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, money is not the most important resources. Tidak selalu linear antara uang dengan kesuksesan, tidak selalu linear. Tidak selalu linear, negara dengan pendapatan per kapita besar pasti berhasil dalam pendidikannya. Studi PISA terakhir mengatakan Vietnam, negara yang terbelakang, ternyata memiliki skor PISA yang luar biasa. Begitu diselidiki, sekolah-sekolah miskin ini ternyata dikelola dengan cara yang sangat baik. Ide-ide brilian ditampung, kemudian mereka punya komitmen yang baik untuk terus membangun sekolah secara gradual. Kemudian ide-ide cerdas brainstorming adalah sebuah hal yang biasa dilakukan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah awal apa yang harus Bapak Ibu kerjakan di sekolah. Hari ini adalah hari Jumat, besok Sabtu dan Minggu berpikirlah Bapak Ibu, merenunglah hari Senin besok hal baru apa yang Bapak Ibu bawa ke sekolah. Sekali lagi saya ulang, hal baru apa yang Bapak Ibu akan bawa ke sekolah? Bapak Ibu akan inspirasi kepada seluruh warga sekolah besok di hari Senin pagi ketika Bapak Ibu membriefing seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bu Widya dan tim dan semua rekan-rekan Widya Iswa yang menyampaikan pada pelatihan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk kemudian juga Bapak Ibu menginspirasi seluruh warga sekolah ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, paling akhir saya mengatakan the event is not important, but how to respond to the event is everything. Pelatihannya adalah tidak begitu penting, yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang Bapak Ibu pelajari pada kehidupan sehari-hari, pada sekolah tempat Bapak Ibu bekerja, pada institusi tempat Bapak Ibu memimpin untuk menghasilkan kemajuan-kemajuan dan kepesatan-kepesatan prestasi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa sama-sama saling bahu-membahu. Apa yang disampaikan oleh Bu Widya tadi dengan WA Group terus dipertahankan, ini adalah sarana komunikasi bahwa pembelajaran tidak hanya berlangsung selama 5 hari dalam forum Zoom saja. Bapak Ibu setiap hari bisa terus berdiskusi untuk menghasilkan ide-ide baru untuk mengembangkan kepemimpinan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, berbahagia sekali ini kita bisa mengakhiri rangkaian pelatihan ini dengan hal-hal yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, dengan resmi
kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang SMA dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Pak Asrianto agar kegiatan ini berjalan dengan hikmat. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sudi Krisno. Kepada Pak Sudir, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, saya akan berdoa berdasarkan agama Islam. Bagi yang beragama Islam, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, segala puji bagimu, sehingga kami masih dapat dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Ya Allah, segala pujimu, mudah-mudahan pelatihan ini dapat bermanfaat dalam kami menjalankan tugas dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat, alaiha ma kasabat. Robbana la tu'aina awasina, Robbana wa la tuhamilna ma la taqata nabi. Wa'fu ana wa'fir lana warhamna ta maulana fansa alal qaumil kafirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudir. Dengan pembacaan doa ini, berakhirlah penutupan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi teknis Kepala Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dalam pengembangan evaluasi pendidikan berbasis PAUS di P2 KPTK 2 Jakarta. Selanjutnya acara saya kembalikan ke host ke Pak. Baik, terima kasih Bu Felisa. Baik Bapak Ibu, maka berakhir sudah kegiatan penutupan kegiatan kepala sekolah yang SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik, sebelum penutupan akan ada yang saya sampaikan. Pertama adalah tentang upload foto. Mungkin upload foto tidak mesti hari ini aja Bapak Ibu serta pelatih. Saya tunggu sampai minggu depan, teman jangan terlalu lama. Dan yang kedua, ada tes. Saya sudah di grup masing-masing. Mohon dikerjakan Bapak Ibu. Dan selanjutnya saya akan ambil foto dulu sebelum kita keluar dari Zoom. Mohon Bu aktifkan videonya. Saya bantu saya untuk ambil foto. Bu Neneng bisa diaktifkan audionya, videonya maaf. Kita sama-sama lihat kamera. Senyum Bapak Ibu. Kalau saya pakai masker nggak bisa jadinya kelihatan. Nah ini kayak Pak Abdul Malik nih, memang identitasnya nih saya nggak akan lupa. Dari tahun kemarin, mantap Pak. Ya Pak Haji Abdul Soleh. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. SMK 20. Pak Bimu SMP 161. Pak Broto bisa diaktifkan videonya. Pak Budianto bisa
bisa diaktifkan. Saya akan ambil gambarnya 1, 2, 3. Yang terakhir saya akan ambil juga 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang seluas-luasnya apabila banyak kekurangan dari kami selaku panitia penyelenggara. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama, pamit buat Pak Asri, Bu Heti, Mas Tony, semua Bapak Ibu ya. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih, kasih Bu Pak Trianto, Iya, Bapak Ibu peserta. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Widya. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekali lagi untuk link postesnya dikerjakan. Oke. Postesnya SMS belum, Mas? SMS belum. Maaf. Belum ada. Oh, Iya, belum ada. Ada Pak Fahri, postesnya. Yang SMA belum, Pak. SD udah. Belum. SD belum ada tugasnya, Ada Pak. semua berarti ya. SMP juga belum ya? Materinya Bu Nina SMA juga belum, Mas Fahri. Iya, ini saya share Bu, maaf Bu. Fahri tugas belum ya? Ya, ini barusan saya share. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi udah masuk ya di grup WA. Tetap semangat sampai akhir Bu Bapak Ibu. Jangan keluar sampai di Bapak Ibu Sugiarti. SD-nya belum masuk Pak. Cek dulu Bu. Materinya jangan lupa ya Mas Fahri. Makasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit ya. Oh, SD-nya belum ya Pak? Postes SD-nya belum. Saya sudah share nih Bu, Bapak Ibu. Ini ada Pak SD-nya belum Pak. Sudah Bu, itu sudah. Iya, sudah ada belum? Di apa Bu? Di grup Bu. Oh, di grup. Baik, ya terima kasih. Sudah. Bapak Ibu, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali. Bu Farida, salam. Bu. Sehat selalu ya Bu. Di Valen, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin. Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamit.